Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wa nadha. Hadaratul muhtaramin, ashab al-fadiyah wa sa'adah, sadatana, habaibana, ahla bait Rasulullah al-Tahirin, azahullah. Yang saya tahu sedikit, Habib Salihin, Habib Said, maaf saya tahu satu persatu. Sahabat ulama, ashab al-ma'ahid, ashabatul sufiyah al-mu'tabarah. Ada salah satu rasyulia PBNU, adik saya, Yai Haji Mustafa Abdul Sirot. Kalau saya bodohkan saya. Akhir aziz muhtaram habibi wa rahimi Ihdi Isba'ul Munir, sahib muassasah Aswad Syaitan. Ada juga mantan ketua PBNU Haji Abdul Madoni, bodohan PBNU sampai dengan saya. Para pejabat pemerintah, terutama Bapak Kapolri yang diwakili oleh Brigjen Bapak Brigjen Jati, semoga Bapak Kapolri diberikan kekuatan lahir batin. Sadati wa sayyidati alisani ashabi wa jumalai abnai wa banati ayyul hudur. Untuk pertama kalinya saya bergabung dalam rangka mensyiarkan haul dzikra wafati haulai awliya'illahi tis'ah, haul wali songo. Saya pertama kali menghadiri acara haul wali songo. Kalau haul Sunan Ampel, Sunan Bonang sudah pernah, tapi haul wali songo baru kali ini yang digagas oleh Abdul Aziz Al-Muhtaram Ihdi Isba'ul Munir. Apa tujuannya haul? Pertama, alaqah ruhaniyah, komunikasi spiritual dengan para aulia. Ruhani kita ini, ruh kita ini juz'i, parsial, sendiri-sendiri. Ruhnya Mas Hasan, Mas Abu Bakar, saya yakin sendiri ruhnya ini terhalang oleh fisik, hawa nafsunya beragas, hubul dunia, hubul jah, hubul istinta, hubul tamatur dengan syahwat. Maka ruhnya sudah parsial, kotor, juz'i dan kotor. Maka harus selalu melakukan alaqah, hubungan dengan arwah universal atau ini ruhnya orang-orang yang soleh yang sudah menjadi ruh universal, ruh kulli. Para orang soleh, aulia, ulama kalau sudah wafat bergabung dengan arwahnya para anbiya, para rasul menjadi ruh kulli, ruh universal, kembali menjadi al-ayat kita, entitas paten yang kalau bahasa gampangnya alam arwah dulu. Ketika kita ditanya alastu birabbikum, jawabnya qalu bala syahidna. Di sana arwah dhahirah,
ruh yang suci, ruh universal yang semuanya mentauhidkan Allah ketika itu. Nah, arwahnya orang soleh, para ulama, para ulia bergabung dengan para arwahnya para nabi, para rasul, kembali menjadi arwah universal seperti dulu ketika zaman alam arwah. Itu bahasa awam. Kalau bahasa filosofinya namanya al-a'yan thabitat, entitas laten merupakan qaidul muqaddas dari asma Allah, qaidul aqdas dari dadatul mutlaqah al-mujarradah an sirri bawat dan absolut bang eksistensi operation Allah. Wujud pertama kali adalah wujudnya Allah. Ad-datul mutlaqah al-mujarradah an sirri bawat dan absolut bang eksistensi. Dan satu yang tidak butuh siapa-siapa, tidak butuh relasi, tidak butuh artikulasi. Kemudian terjadi al-qaidul aqdas, emanasi yang sangat suci, maka muncullah asma-asma yang 99. Setelah asma 99 butuh relasi, butuh pasti ada relasi, pasti ada artikulasi. Contoh misalkan nama Allah Al-Khaliq, ya harus ada makhluk. Tidak sekali-kali namanya Al-Khaliq pasti ada makhluk. Ar-Razik, ya pasti ada marzuk, yang memberi rezeki harus ada yang diberi rezeki. Al-Alim, yang mengetahui, ya harus ada yang diketahui. Maka asma Allah pasti otomatis akan ada relasi dan artikulasi. Dari asma Allah itulah maka lahir al-arwah atau al-a'yan thabitat, entitas laten merupakan al-qaidul muqaddas. Dari a'yan thabitat maka terjadi tajalli wahdi, muncullah yang namanya Nur Muhammad al-haqiqah al-muhammadiyah. Dari Muhammad itulah akan terjadi tajalliyat, tanazzulat, ta'ayyunat, maka lahirlah alam semesta ini. Paham betul? Saya paham ini tidak tahu harus paham mungkin. Jadi alam semesta ini semuanya merupakan tajalli dari asma-Nya Allah. Asma-Nya Allah tajalli dari zatnya Allah. Melalui melalui Nur Muhammad atau al-haqiqah al-muhammadiyah. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda illa bil haqq. Tidak sekali-kali saya ciptakan langit bumi kecuali dengan al-haq al-makhluq, yaitu Nur Muhammad. Para wali songo adalah auliyaillah yang sangat berjasa besar menyebarkan agama Islam di Nusantara dan Jawa. Di Nusantara menghadapi kekuasaan dominasi agama Hindu dan Buddha. Hindu yaitu kerajaan Empire Majapahit yang berkuasa sampai ke Filipina Selatan, Sri Lanka, Nusantara ini. Buddha di Pajajaran, Papua, Prabu Siliwangi yang masih Jawa bagian barat beragama Buddha. Wali Songo mendakwakan Islam bisa diterima masyarakat Jawa yang Hindu dan Buddha tanpa kekerasan, tanpa perang, tanpa bom, tanpa takbir. Tidak ada yang takbir. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwahlah kepada Allah pertama kali dengan cara metode wisdom, kearifan, hikmah, yang bagus. Maka nomor satu, dakwah dengan hikmah ini yang dijalankan oleh para wali songo tanpa mencaci maki, tanpa misu-misu, tanpa
menyediakan orang lain. Justru menampakkan beliau berakhlak mulia. Tawadhu, baik akhlaknya, rendah hatinya, tidak sombong. Maka orang Jawa, masyarakat Jawa berbondong-bondong masuk Islam. Sebenarnya orang Jawa itu sebelumnya agama Hindu dan Buddha, agamanya namanya Kapitayan. Apa? Kapitayan. Percaya pada Tuhan yang Maha Satu. Sang Hyang Widi sing tan kuno kinoe opo yen ono malah dulu. Hanya orang Jawa paham. Maha Satu yang tidak seperti apa-apa. Kalau dipaksakan seperti apa, bukan. Tuhan satu, tidak seperti apa-apa. Saya pilih, saya pun seperti gajah, enggak. Seperti gunung, tidak. Seperti harimau, bukan. Yang ono malah duduk. Sang Hyang Widi sing tan kena kinoe opo yen ono malah duduk. Disumpamakan malah bukan. Dulunya agama kaki. Hanya mereka tidak tahu namanya siapa Sang Hyang Widi. Namun siapa yang Maha itu? Datang agama Hindu percaya bahwa Tuhan ada tiga. Kemudian datang agama Buddha, datang agama Islam menegaskan Tuhan yang satu itu ada namanya Allah. Dan ini yang sedang ditunggu oleh kita ini. Ini yang sedang kita cari-cari. Namanya siapa? Sang Hyang Widi itu. Ternyata namanya Allah. Dengan berbagai cara dakwah yang luar biasa, kita harus berterima kasih pada Wali Songo. Umat Islam Nusantara yang tidak mau menghormati Wali Songo, tidak mau baca Fatihah untuk Wali Songo, tidak mau ziarah kubur Wali Songo, orang yang tidak punya adab. Tidak punya akhlak. Kita bisa tahu Islam dari wali. Sebenarnya sebelum Wali Songo sudah ada wali yang datang ke Indonesia. Pertama kali orang ceritanya pedagang-pedagang Persi kalau datang ke Jawa 50 mati 20. Nanti pedagang datang 80 mati 50. Kata Raja Persi, ada apa di Jawa ini? Pedagang-pedagang dari Persi banyak yang mati kalau pedagang di Jawa. Maka Raja Persi mengutus Syekh Ahmad Subakir. Siapa namanya? Coba Syekh, cek sana ada apa di Jawa ini. Ternyata datang ke Nusantara di Jawa banyak begini makhluk jahat. Jadi itu narik. Maka oleh Syekh Subakir makhluk jahat yang dipuyur itu dirantai tanah semua, dibuang ke laut selatan. Kecuali ada dua makhluk halus yang baik, senyum-senyum gitu, tidak mau masuk Islam, tapi tidak akan mengganggu orang Islam. Namanya Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Robo. Percaya silahkan, biar tidak apa-apa untuk percaya. Itu Syekh Ahmad Subakir. Jadi yang berjasa besar mengusir makhluk-makhluk jahat dibuang ke laut selatan. Kuburannya banyak. Ada yang punya pendapat di Magelang, di Gunung Tidar, tapi yang benar di Goa Sulawesi Selatan. Yang benar kuburannya. Yang kedua, Syekh Hasidin Ani Sabuni yang dipanggil Syekh Bah Wasir. Yang namanya Bah Wasir. Dia datang ke sini jumpa dengan Ratu Sima, kerajaan Kalingga Jepara yang terkenal adil. Ratu Sima tidak mau masuk Islam, tapi mendengarkan, mengikuti nasihat pengarahannya Syekh Bah Wasir, sehingga beliau Ratu Sima menjalankan pemerintahannya dengan adil, istilahnya rakyat. Itu kerajaan yang ada di Jepara.
Kemudian Syekh Wasil bergaul atau kenal dengan Raja Yoho, namanya Joyoboyo. Namanya siapa? Syekh Wasil punya kitab, namanya kitab Al-Asrar, kitab rahasia bahasa Arab. Diajarkan kepada Raja Joyoboyo yang isinya memprediksi tanda bulan, memprediksi apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Sekarang kita dengan buku ramalan Joyoboyo. Padahal itu asli kita bahasa Arab, kita siapa ya? Wasil. Namanya Al-Asrar, Kitabul Asrar. Kuburnya di mana Syekh Wasil? Di masjid apa? Gedung Kediri Kota. Gedung Kediri Kota. Sana Wasil namanya. Itu ulama yang terkenal. Yang kedua, ada lagi ulama besar tahun 1430 membangun pesantren pertama di Jawa Barat. Ada di Jawa Barat, ada di Jawa Barat, ada di Nasdaqo Cina, namanya Syekh Hasanuddin. Tapi karena ahli kiroat, korek suaranya enak, bulan dipanggil Syekh Kuro. Siapa? Korek. Mengajarkan agama Islam, pesantren, mengajarkan Quran. Raja Prabu Siliwangi, Pangeran Pamanahasa, ada agama baru dari selatan di Kawan Ciamis. Sekarang Kawan bisa di Pajajaran Pakuan, dari Pakuan. Berapa kepada saya program saya bunuh abang apa yang baru ini. Setelah sampai di sana di Menasdepro, ada santrinya Syekh Puro, perempuan lagi baca Quran. Suaranya merdu, lagunya enak, orangnya kuntilan, kuning, tinggi langsing. Sulit saja. Kalau banyak, itu bumrok, pendek banyak. Itu Raja Amanarasa, jangankan mau membunuh atau mempeleng Syekh Puro, malah kelompok jatuh. Langsung sama Syekh Puro pun sampai itu saya saja. Namanya Subang Larang, putrinya Ki Gede Tama. Ki Gede Tama itu adalah kepala pelabuhan Cirebon. Ki Gede Tama melamar. Kata Syekh Puro, ya silahkan, tapi syaratnya kamu masuk Islam. Udah masuk Islam, lama. Kata syahadat. Setelah masuk Islam, ada mas kawinnya. Udah saya cari pasar, apa maunya? Lintang kerti, tasbih. Bahasa Cirebonnya lintang kerti, tasbih. Saya cari pasar, gak ada di sini. Ada di Arab, di muka Jiddah Madinah ada. Udah saya pergi ke sana, ambil tasbih. Udah di rumah Syekh Puro, Prabu Siliwangi, baca mantra, Gong. Biasanya terbang, Gong, macet. Sekali lagi, Gong, gak bisa terbang. Sekali lagi, Gong, gak bisa terbang. Kata Syekh Puro, kamu tidak masuk Islam. Kalau mau terbang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Gong baca. Bismillah dulu. Nur dia. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung terbang ke sana, tidak lama bawa tasbih. Itu barangkali kuning dia. Tapi yang jelas, fakta sejarah terjadi pernikahan antara Prabu Siliwangi Pamanarasa dengan Subang Larang. Jadi Prabu Siliwangi punya istri 3, beragama Hindu. Satu namanya Ambik Kasih, beragama Buddha namanya Ratu Aci Putih, beragama Mesir namanya Subang Larang. Terjadi pernikahan. Tapi konon Prabu Siliwangi murtad, keluar dari Islam.
maksudnya hanya ini kan sumbangan. Tapi nanti punya anak 3, semuanya berjuang Islam. 1, Syekh Rahmatullah yang dipanggil dengan Prabu Kian Santang, yang mengislamkan seluruh masyarakat Parayangan, kecuali ada 1 pakih tidak mau masuk Islam, namanya pakih Kucukun, tetap agamanya Kaluhunan Sunda Wiwitan, diikuti oleh suku Baduy sampai sekarang di Malimping, Lebak, Banten. Proses kan sudah kasih ini apa istilahnya? Proses main. Dan Prabu Kian Santang lah yang mengislamkan seluruh masyarakat Sunda. Sunda itu bahasa Arab. Sun jagalah dah ini. Sun jagalah dah agama ini. Sunda. Atau dari kata sana. Sun, sunat, apa? Patok, asal. Sunda itu artinya. Yang kedua putranya Prabu Siliwangi adalah Syekh Somatullah yang dikenal dengan panggilan Ki Kuwu Cirebon. Beliau sakti, punya ilmu 3. 1, ajidipa, apa? Paham mengerti tentang bahasa binatang. Semua berbicara paham dia. Apa? Lalat kalau ngomong paham dia, kambing kalau ngomong paham dia. Namanya ajidipa, ajidipa. Yang kedua, Kikimurti. Mantra Kikimurti kalau dibaca bisa kelihatan besar, raksasa. Orang melihatnya kok besar. Yang ketiga, Halimun, bisa hilang. Tuki Cirebon. Kalau sampai bisa hilang, apa-apa habis dan apa-apa juga nggak aman kalau bisa hilang. Itu Kiku Cirebon. Kiku Cirebon berguru pada Syekh Datul Kahfi atau Syekh Nur Jati. Mudah banyak, antara lain mudah Jati itu di samping Kiku Cirebon juga di Netapa dan siapa lagi? Siapa? Syekh Siti Jenar. Siti itu tanah, Jenar itu merah. Maka di setiap daerah namanya tanah abang, rumah abang, rumah merah. Di Madura ada rumah abang, di Jakarta ada tanah abang, di Cirebon ada rumah abang. Semua ada itu. Itu simbol dari ajaran Syekh Siti Jenar. Nama aslinya Syekh Abdul Jalil bin Pangeran Darussalam. Orang katanya bukan bapak asli, bapaknya Said Soleh, Habib Soleh namanya aslinya. Tapi dipihak oleh Pangeran Darussalam, yaitu seorang tokoh Cirebon. Itulah Syekh Siti Jenar, murid dari Syekh Datul Kahfi. Yang ketiga putranya Prabu Siliwangi adalah perempuan, namanya Rara Santang atau Syarifah Mudain. Namanya nanti dinikah oleh Habib datang dari India, namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan. Kalau saya bahas Habib Rahman dan Habib Azmat Khan nikah dengan Syarifah Mudain. Jadi nanti punya putra namanya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu kalau dari ibu cucu Prabu Siliwangi, Pangeran Pamangkasa. Kalau dari ayah bin ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Gunung Jati berhasil mengislamkan seluruh masyarakat Cirebon dan sekitarnya dengan cara apa? Dengan cara adu kesaktian. Jampi-jampi Cirebon dimacetkan. Adik saya itu malu saja. Tidak usah perang, tidak usah pakai bom. Jampi Cirebon macet. Kecuali kalau ditambahi Bismillahirrahmanirrahim diakhiri dengan La ilaha illallah Muhammadur. Saya sekolah lagi. Contoh, kalau ente mau dipanggil Kapolres, Kapolsek, mau dimarahi, baca,
bismillahnya harus Bismillahirrahmanirrahim. Gajah warna macam galak anak-anak kali pun terkawin juga berputar sekali membersih tali pun terkawin sekali sudah ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Besok bunyi 7 kali kapolres tersenyum dari mana? Saya jadi. Tapi bismillah, kalau nggak bismillah macam itu hebatnya kalau dulu jatuh. Jampi ini kalau nggak pakai bismillah tidak efektif. Tapi pakai bismillah efektif. Wah banyak sekali. Jampi itu banyak sekali. Ya Allah. Gelap pasangan, gelap semua kuasa kuda bermasa orang ibu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan Allah. Nanti macam di sana lagi saya kemana-mana. Itu ini rahasia dan rahasia dari masalah. Tapi syaratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan La ilaha illallah. Dengan demikian Sunan Gunung Jati mampu mengislamkan seluruh masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Cirebon terkenal dengan penghasil terasi. Cirebon, airnya pun, bukan kecil. Cirebon penghasil bukan dan cara dakwah, cara bagaimana agar Raja Galuh yang berkuasa di daerah Sunda Timur, alias Sunda Timur, dipekok terasi jangan sampai ke Raja Galuh, Raja Gulapakan. Raja yang marah, masuk ke daerah, gak ada terusnya. Kenapa ini? Marah dia, marah jakwan dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati cukup memutus tentara perempuan namanya Nyimas Gandasari. Dari mana itu? Penguragan Arjenanun. Kata saya di luar kita. Nyimas Gandasari namanya. Dia yang bisa mengalahkan Raja Galuh. Hilanglah Raja Galuh menjadi terpusat sebagai Raja Cirebon dan Islam itu. Nyimas Gandasari perempuan tapi rambutnya tidak bisa digunting oleh siapapun. Yang bisa gunting siapa? Ki Mamilung. Ceritanya itu ceritanya. Hasil kalau cuma aja 2 tahun selesai. Terima kasih saya. Sunan Gunung Jati dapat hadiah dari Cina. Ada yang banyak piring-piring setiap di kuburannya kan. Banyak piring-piring kayaknya itu piring, guci. Dan ada yang paling penting perempuan cantik. Zaman dulu biasa itu. Ada perempuan cantik biasa itu. Sekarang nggak boleh sekarang. Nah, siapa? Ongking. Budilah, Budilasih, Cina. Dinikah oleh Sunan Gunung Jati. Setelah dinikah, istri tua cemburu, marah-marah. Istri tuanya, Nyai Atika, istri tuanya. Nyai Atika. Sunan Gunung Jati membawa istri yang kedua ke selatan. Sampai dengan kedua ini. Sini Sahara dulu, sini Haji bawa ke selatan. Bawa ke selatan, ditaruh di daerah situ sekitar 30 kilo selatan Cirebon. Punya anak keturunan kuning-kuning kulitnya, maka disebut Kuningan. Kabupaten Kuningan itu asal mulanya keturunan Ongking dan kulitnya kuning-kuning, maka disebut daerah Kuningan. Itulah sedikit cerita tentang Sunan Gunung Jati. Ringkas cerita, dengan perkembangan zaman, datanglah penjajah Portugis, datang penjajah Belanda, maka pusat-pusat perkotaan yang tadi dikuasai oleh para aulia, para ulama, direbut oleh penjajah. Maka para ulama, para aulia meninggalkan perkotaan, membangun pesantren di pedesaan. Ada lagi Raja Brawijaya V, Raja Majapahit. Istrinya 571 istrinya. Enggak apa-apa, sana nggak biru. Bisa patah. Di antara istrinya namanya Cina, namanya Subanci. Siapa? Orang Jawa manggilnya Dewi Retno. Sambil laki-laki Hindu, istrinya Muslimah, sambil nikahnya tidak sah. Quran juga bukan.
bukan pakai Quran. Suaminya Hindu, istrinya Muslim agak sah. Kalau balik berkali sah berbalik. Kalau suaminya Muslim, istrinya non Muslim. Ini tidak balik, tidak sah. Tapi Allah punya kehendak lain. Nikahnya secara syariat tidak sah, tapi ada hakikat yang akan dituju dan direka oleh Allah. Punya anak laki-laki, nama Cinanya Jinbun, yang namanya Jinbun. Jinbun ini nakal, diusir dari peraturan, dari senior moderator. Beliau keluar dari keraton Mojokerto kan, dari Mojokerto, jalan ke timur sampai ke Ampel Desa Surabaya, jumpa dengan Syekh Rahmatullah alias Sunan belajar ngaji di situ, belajar ngaji Quran, khatam Al-Quran 5 tahun, permisi pada dunia. Syekh Maulana, saya anak penguasa, saya anak raja, harus jadi raja, harus jadi penguasa. Kata Syekh Maulana Rahmatullah, iya kamu yang muda silakan berpolitik, biar belum maju pilpres kamu. Kalau saya kayak tua, saya musik santai saja saya. Tapi saya doakan pernah kejadian. Dikasih kan. Kalau kayak tua berpolitik nggak bagus sebenarnya. Kalau saya udah tua, nggak usah berpolitik. Jadi 10 tahun, kalau saya masih 63, 64. Dikasihlah berdirilah awal mamlaka Islamnya di Jazirah Jawa. Kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu Demak bin Toro. Rajanya adalah namanya Jibril Dati pada Sunan Ampel, Abdul Fattah. Rajanya namanya Raden Abdul Fattah. Begitu kerajaan Demak lahir, masyarakat Jawa berbondong-bondong ikut Demak. Karena orang Hindu itu berkasta-kasta, Brahma, Satria, Sudra, Walia, Vaisa. Orang kecil tidak boleh menggunakan kata insun. Insun wajib insun. Kalau kita tadi kaum rohani bukan kecil, sampai yang dalam saya ada debu yang ada di kaki Anda. Kalau selama nggak bisa pakai tangan, nyium jempol. Kecil, mau golongan raya, ini jempol, esok dari itu esok, di sini jempol, baru pakai tangan. Nah, tidak boleh menggunakan kata insun. Kalau wanita mengajarkan ada Islam, usul di fardhu niat sholat sopo insun, nawaitul wudu'a niat insun ambil air. Orang Jawa kaget, seumur-umur gak boleh ngomong insun. Saat kiamat pernah ngomong dino, gak bisa ngomong insun. Kecuali kalau masuk jadi masuk Islam orang Jawa itu karena ingin ngomong. Itu metode dakwahnya, hikmah namanya. Ya, kiai jalan-jalan, kali jalan-jalan. Ada orang lagi sesajen, nah apa ini? Sesajen Kiai. Untuk apa? Mengusir roh jahat, tuyul, demit, gendruwo, velaria, jangan ada di rumah saya. Kata kiainya, bukan terus musyrik, tendang, enggak. Musyrik, tendang, bid'ah, enggak. Sampean ini kaya, mampu. Maka kalau ingin dedemitnya lari, potong kambing. Masak nasi, masak beras 20 kilo. Nurut ya, nurut. Masak beras 20 kilo, jadi 40 piring. Kambing 1, 40 gulai, 40 lauk. Sudah selesai, Kiai. Sudah selesai, Kiai. Siap 40 piring nasi, 40 piring lauk. Ditaruh di gua mana, di bawah pohon mana, di perempatan mana, di tugu mana. Bukan ditaruh di gua, di pohon, di tugu. Dimakan oleh tetangga, terutama fakir miskin. Tapi sebelum makan, baca, minta dulu pada Tuhan. Minta apa? Minta agar kamu selamat,
istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi tuh caranya para wali songo dakwah bil hikmah. Ada lagi Sunan Kudus, namanya Syekh Ja'far Shadiq Ibn Uthman Al-Hamadani, itu nama lengkapnya. Melarang masyarakat Kudus dan sekitarnya korban dengan potong sapi. Padahal korban itu di kitab, di perintah korban itu onta atau sapi atau kambing. Oleh Sunan Kudus diganti kerbau. Di hadisnya nggak ada kerbau itu. Kan di Arab nggak ada kerbau. Kanjeng Nabi nggak tahu kerbau itu, Nabi Muhammad nggak tahu kerbau. Oleh Sunan Kudus diganti kerbau. Kenapa? Menjaga perasaannya orang Hindu. Orang Hindu sapi itu muqaddas. Sapi itu suci. Ini dipotong coba. Tahu gimana perasaannya? Gimana perasaannya orang Hindu? Sapi itu suci. Kok dipotong oleh orang Islam? Maka Sunan Kudus jangan pakai sapi, tapi gunakan pakai diganti kerbau. Maka orang Hindu berkata, oh tiba Islam sama dengan saya, menghormati sapi, ayo masuk Islam aja yuk. Itu caranya. Sampai sekarang ente kalau pergi ke Kudus nggak ada soto sapi, soto kerbau. Ayo pergi ke Kudus kalau percaya. Sampai sekarang. Masuk musola, masuk masjid, sandal sepatu harus dilepas. Kalau sekarang ada tulisan lepas sandal, batas suci, gitu ya. Lepas sandal, sepatu, batas suci. Dulu nggak begitu, dulu nggak gitu. Caranya gimana? Di depan pintu masuk musola ada air. Sekarang masih ada kayak gitu ya, masih ada kayak gitu tuh. Artinya apa? Orang masuk musola mau tidak mau lepas sandalnya, nyemplung air. Nggak usah ditulis lepas sandal, nggak usah, akan lepas sendiri itu. Ya Allah. Maka orang Jawa berbondong-bondong masuk Islam. Karena kalau masuk Islam dikatakan santri. Santri itu bersih, akhlaknya mulia, jujur, amanah, ikhlas. Santri dulu. Kalau santri sekarang, doanya saja nerobos. Ya Allah. Orang Jawa mengakui bahwa mantra-mantranya santri itu hebat. Orang Jawa merasa kalah. Suro diro jenengrat lebur dening pangastuti. Kehebatannya orang Jawa kalah oleh mantranya santri. Santri dulu, santri sekarang doanya drobos karena keseringan bikin proposal. Kalau masuk Islam dipanggil santri. Santri terkenal bersih minimal 5 kali sehari semalam. Muka, tangan, kaki dicuci. Kalau habis tidur dengan istri mandi besar. Di Hindu nggak ada itu. Iya benar, masuk Islam jadi bersih. Masuk Islam jadi bersih. Tidak kotor, putih tidak hitam. Golongan putih bukan golongan hitam jadinya. Akhirnya masyarakat Jawa berbondong-bondong ikut Demak meninggalkan Majapahit. Raja Brawijaya V kirim surat atau WA pada anaknya yang di Palembang, yaitu Raja Sriwijaya namanya Aryadillah. Nah, saudara kamu si Jinbun jadi Raja Islam, bagaimana komentar kamu? WA-nya di reply, dijawab. Yang terhormat ayahanda, mohon maaf, saya sendiri sudah lama masuk Islam. Nama saya sekarang bukan Aryadillah, tapi Fatahillah. Raja Brawijaya kaget. Lama-lama Raja Brawijaya sendiri masuk Islam. Dengan masuk Islamnya Raja Brawijaya V, tamatlah riwayat kerajaan Majapahit. Yang dulu gagah perkasa ketika Hayam Wuruk Pati Gajah Mada. Selesai tamat riwayatnya. Diganti kerajaan Demak. Tanpa peperangan, tanpa bom, tanpa takbir, tanpa itu semuanya.
Paham tidak? Mana Majapahit hilang? Diapakan itu? Diserang, diperang atau dibom atau di apa? Enggak. Hilang karpe dewe. Sirno ilang kertaneng bumi. Kata orang Jawa ngakui itu. Orang Jawa mengakui sirno ilang kertaneng, hilang ditelan bumi. Jadi kerajaan Majapahit hilang telan bumi. Tidak diperangi, tidak. Nah, ajaran metode inilah yang dilakukan oleh Wali Songo, untuk mengislamkan masyarakat Nusantara. Diteruskan oleh para ulama, oleh para kiai. Dan itu sebenarnya itulah metode manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah baca Quran, orang Arab pro kontra. Ada yang senang, ada yang menolak. Bener sih bener, Muhammad nih hebat sih hebat, tapi saya nggak mau masuk Islam. Gengsi, siapa Muhammad, siapa saya? Karena gengsi aja, hawa nafsu. Jadi padahal benar apa yang disampaikan Muhammad itu. Tapi yang kebanyakan masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran. Suatu ketika ada orang namanya Umar bin Khattab berburu setengah bulan di luar kota Mekah. Pulang masuk kota Mekah, mendengar adiknya namanya Fatimah bintil Khattab masuk Islam dengan suaminya Sa'id bin Zaid bin Nufail. Apa-apa adik saya masuk Islam, saya tempelengin. Umar mendatangi rumahnya adiknya, adiknya Fatimah lagi baca Quran, hampir sama seperti Subang Larang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu Umar mendengar Quran lemes, ngelumpruk. Apa ngelumpruk itu bahasa Indonesianya apa? Terduduk. Misalnya kalau mendengar Quran malah angob, malah ada yang ngomong. Kalau Umar Quran malah terduduk. Toha ma anzalna alikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Quran untuk membuat kamu celaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Quran saya turunkan untuk menjadi peringatan bagi siapa orang yang mau takut kepada Allah. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Ar-Rahman yang menguasai alam aras. Lumpruk, terduduk. Ambil kertas yang dibaca oleh Fatimah, Umar sendiri baca, keringat dingin keluar. Aina Muhammad al-an. Di mana Muhammad sekarang? Di sana, di jihad, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Umar lari, ketok pintu rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Para sahabat di dalam ketakutan karena Umar terkenal jawara, kalau bahasa Banten, terkenal preman lah. Nabi Muhammad mengatakan, iftah lahul bab. Buka itu pintu. Ini salah satu doa saya mujarab. Allahumma aizzal Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Amr bin Hisham. Hidayah turunnya pada Umar bin Khattab. Sayyidina Umar masuk rumah Arqam bin Abil Arqam, memeluk Rasulullah dan membaca kalimah syahadah, masuk berkat mendengarkan Al-Qur'an. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi mahuribat qattu illa ada min harabi a'dal a'adi ilaiha mulqiyas salami raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal الغيور يد الجانعان الحرام فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسآم قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أطفأت نار لظى من وردي الشابيم. Enggak ada yang hafal ya?
Sebenarnya kiai-kiai harus hafal kiai-kiai ini. Kiai kalau nggak hafal Barzanji, kalau maca Barzanji masih baca tidak hafal-hafalan, jangan diamplopin. Suruh pulang naik ojek, nggak usah diantar. Mimbar di masjid, jangan dikasih buku khutbah. Kalau kiai khutbah baca, jangan pakai lagi. Khutbah hafal-hafalan, manakib hafal-hafalan, talqin mayit hafal-hafalan, khutbah nikah hafal-hafalan. Itu kiai itu. Apa bedanya dengan SAG? Kiai keluaran Lirboyo, keluaran Pelosok, keluaran Sarang, keluaran Tegarejo, keluaran Kempek, Cirebon, Buntet, harus hafal Barzanji, hafal Deba, hafal Burda, Simtud Duror, hafal surat-surat penting Al-Quran. Khutbah Jum'ah nggak usah baca. Kalau SAG pantas baca. Sarjana alam. Nah, ini. Quran adalah ayatul Rahman. Mushafnya hadis, dan mushafnya itu mushaf hadis dicetak di Madinah, kertasnya baru, tintanya baru, yang nyetak manusia makhluk, tapi Quran sebagai sifat Allah qadim. Rodo angel lagi, angel ini. Mushafnya hadis, sifatnya Allahnya qadim. Maka ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Al-Quran mukjizat ila yaumil qiyamah. Nabi Musa hebat, tongkatnya bisa jadi ular, tongkatnya bisa mukul laut, bisa jadi jalan tol. Tapi sekarang sudah tidak ada. Masih ada enggak? Tidak ada. Quran masih ada sampai sekarang. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh. Masih ada nggak sampai sekarang? Quran masih ada. Nabi Yunus ditelan ikan, jangankan mati, malah dzikir di dalam perutnya ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Di dalam ikan malah dzikir. Hebat nggak itu? Hebat ya. Tapi masih ada nggak? Quran masih ada. Nabi Ibrahim dibakar, nggak terbakar. Dibakar api yang sangat menjilat-jilat, nggak kebakar. Hebat tidak Nabi Ibrahim? Masih ada nggak? Quran masih ada. Oleh karena itu umat Islam ini, Pak, semua yang hadir ini harus bisa baca Quran, wajib. Minimal Al-Fatihah. Kalau baca Al-Fatihah ya Qurannya, sholatnya nggak sah. Minimal Al-Fatihah. Syukur tambahin lagi kulhu, falak, An-Nas, Alif Lam Mim, ayat kursi, ilmu samawat, tahlil, berkat. Harus hafal itu falak, nas, alif lam mim, ayat kursi. Hafal enggak? Hafal enggak? Oh, biasa tahlil berarti, bisa tahlil berarti. Nanti berkatnya itu kepala kambing separoh. Itu kiainya yang mami tahlilnya itu. Kalau ente-ente ini paling-paling cuma besok lah. Allah. Umat Islam harus bisa baca Quran. Pesantren modern pun yang di situ ada SMP, SMK, perguruan tinggi harus wajib bisa baca Quran santrinya. Pesan walaupun modern kayak apa? Obadatannya. Wajib bisa baca Al-Quran dengan benar. Itulah mukjizat khalidah. Intatluwa khifatan maharrina ridha atfatana radhim wardiya syabimi. Kalau kamu baca Quran karena takut neraka, dengan kamu baca Quran itu kamu lagi memadamkan api. Kita baca Quran karena takut pada neraka. Itu kita baca Quran berarti lagi memadamkan api. Intatluha khifatan min harrina ridha atfatana radha min wardiya syabimi. Oleh karena itu dakwah harus berangkat dari Al-Quran. Pertama bil hikmah, kedua mau'izatul hasanah, tutur kata yang menarik, simpatik, yang baik, dengan matal-matal, dengan dongeng, dengan perumpamaan-perumpamaan, bahasanya yang baik, jangan misuh-misuh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Quran ini, kamu jangan misuh-misuh mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Jangan caci maki orang Kristen, jangan caci maki orang Hindu, jangan caci maki orang Buddha. Dzalika zayyana likulli ummatin amalahum.
Demikianlah saya jadikan setiap kelompok mempunyai kebanggaannya masing-masing. Orang Sunda nggak mencaci maki orang Jawa, orang Jawa mencaci maki orang Madura, orang Madura nggak mencaci maki orang Batak, Dayak, Bugis, Ambon. Orang kita nggak mencaci maki orang Cina nggak mencaci maki kita, nggak mencaci maki orang Arab. Nggak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Ayat 100 surat Al-An'am. Quran melarang mencaci maki, apalagi dalam dakwah. Kata Imam Ghazali, wa dararus syar'i mimman nasarahu la bi tariqih akbaru mimman ta'ana fihi. Orang membela Islam dengan cara yang salah sangat bahaya. Lebih bahaya daripada sekalian orang memusuhi Islam. Al-Muzali. Ente niatnya membela Islam tapi caranya salah, lebih bahaya daripada musuh Islam sekalian. Wa dararus syar'i mimman nasarahu la bi tariqi akbaru mimman ta'ana fi. Yang ketiga, wajadilhum billati ahsan. Kalau memang perlu diskusi, berdebat, dialog, seminar, ayo kita gunakan mantik, logika, premis minor, premis major yang masuk akal, yang berkualitas. Itulah metode dakwah. 1 bil hikmah, 2 bil mau'izatil hasanah, 3 bil mujadalah wal munadharah allati hiya ahsan. Dialog, diskusi yang bermutu, berkualitas, menggunakan logika rasional, premis minor, premis major, konklusi yang efektif, yang positif. Itulah namanya ilmul mantik. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Insyaallah yang hadir semuanya ini ala barakatillah, ala syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mohon maaf, syukron wa dumtum wallahu alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.